Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita belajar, ada baiknya seluruh siswa-siswi kami untuk berdoa. Bentuk pangkat yang pertama adalah pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak n faktor. Ya, biasanya dalam notasi matematika ditulis seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Artinya adalah bahwa A pangkat N itu merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Apa itu A? A itu adalah bilangan pokok atau basisnya, sedangkan N merupakan pangkat atau eksponen, sehingga A pangkat N merupakan bilangan berpangkat. Jadi A pangkat N itu merupakan perkalian berulang A sebanyak N faktor. Itu sebanyak pangkatnya. Sifat-sifat pangkat bulat, sifat-sifat umumnya: A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, maka di sini sifat ini pangkatnya bisa dijumlahkan, M tambah N, dengan catatan bilangan pokoknya atau basisnya yaitu A harus sama. Jika A sama, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan, yaitu N tambah N. Oke, ini bentuknya perkalian. Bagaimana jika pembagian? A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N pangkat N. Jadi pangkatnya bisa dikurang, ya. Jika dikurang jika bilangan pokoknya A sama. Ini kalau pembagian dikurang, kalau perkalian dijumlahkan. Jika A dan B bilangan real tidak nol, serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Nah, kita perhatikan ini. A kali B pangkat M, itu bacanya salah. Harusnya A kali B dipangkatkan M. Maka karena ada kurung, maka bahasanya dipangkatkan. Sehingga semua di dalam kurung ini memiliki pangkat M. Sehingga A pangkat M ini ya, kali B pangkat M. Berbeda dengan A kali B pangkat M, maka kurungnya tidak ada. Nah, sini jelas ya. Untuk nomor 2, A per B dipangkatkan M itu sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi A dan B ini memiliki pangkat M. Yang ketiga, ini dia, pangkat dipangkatkan gitu. A pangkat M dipangkatkan M, maka ini merupakan perkalian. Beda dengan ini tadi ya. Dua bilangan bulat yang dikalikan, maka bilangan bulat itu menjadi penjumlahan pangkatnya. Beda dengan ini tadi ya, pangkat dipangkatkan perkalian. Saya buat contoh, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3, maka pangkatnya bisa dijumlah menjadi 2 pangkat 5 tambah 3. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka pangkatnya bisa dikurang 2 pangkat 5 kurang 3. 2 kali 5, ini contoh saya buat ya, 2 kali 5 dipangkatkan 3, itu sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. 2 per 3 dipangkatkan 5, itu sama saja dengan 2-nya pangkat 5, kemudian 3-nya juga pangkat 5. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, itu sama saja dengan 2 3 kali 5. Oke, jelas ya. Oke, kita masuk contoh soal. Tentukanlah nilai dari bentuk perpangkatan berikut ya. Berarti ini harus kita sederhanakan ya. Yang pertama kita harus menganalisis soalnya dulu ya. Ini ada 24 X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, di sini ada pecahan ya. Pecahan pangkat pecahan. Bilangan berpangkatnya merupakan pecahan. Di sini kita harus sederhanakan dulu. Pecahannya harus kita sederhanakan dulu. Ingat waktu SD bahwa pecahan itu bisa disederhanakan jika memiliki faktor yang sama. Jadi kalau tidak memiliki faktor yang sama, maka pecahan itu tidak bisa disederhanakan. 24 kita harus faktorkan dulu, yaitu 8 kali 3. 15 kita faktorkan dulu menjadi 5 kali 3, sehingga pecahan tersebut dapat disederhanakan. Baik, kita lihat ini 24 ya disederhanakan jadi 8 kali 3 faktornya. X pangkat 3 Y pangkat 2 tetap. Di sini 8 X
kuadrat Y pangkat 3 menjadi penyebutnya ya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Karena pembagian kita ubah menjadi perkalian. Ingat, pembagian pecahan itu tidak boleh, harus diubah menjadi perkalian dengan catatan pembilang yang menjadi penyebut dan atau penyebutnya menjadi pembilang gitu. Maka ini penyebutnya 15Z pangkat 4 kita buat menjadi merupakan pembilang. 15 kita ubah menjadi 3 kali 5 yaitu faktornya. Kenapa harus kita rubah menjadi faktornya? Agar dapat disederhanakan. Faktor yang sama 5, 8, 8. Maka tinggal 3 kali 3. 8-nya habis karena dibagi. Bilangan yang sama jika dibagi hasilnya 1 ya. 5, 5 habis dari 1. Berarti tinggal 3 kali 3. Nah, kita perhatikan X pangkat 3, Y pangkat 2. Ini pangkatnya tidak boleh dijumlah. Kenapa? Karena bilang pokoknya tidak sama X dan Y. Nah, kita cari bilang pokok yang sama dengan X, yaitu X pangkat 2. Maka di sini terjadi pembagian 3 per X pangkat 2. Maka 3 dikurang 2. Maka hasilnya X pangkat 1. Y dan Z itu bilang pokoknya tidak sama ya. Berarti Y pangkat 2 dengan Y pangkat 3. Berarti Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3, 2 kurang 3 itu negatif 1 ya. Negatif 1, Y pangkat negatif 1. Dan di sini kita buat yang positif ya, pangkat bilangan bulat, bilangan pangkat positif. Maka kita buat jadi 1 Y pangkat 1. Kemudian Z pangkat 4 per Z pangkat 2 pembagian ya. Maka 4 dikurang 2 sesuai sifatnya sebelumnya. Oke, kita lihat berarti 3 kali 3. Nah, ini ya 3 kali 3 X pangkat 1 karena 3 kurang 2 ya. Z pangkat 2 karena 4 kurang 2 Z pangkat 2. 3 kurang 2 1. Karena kita mulai mengurangkan yaitu penyebutnya dengan pembilangnya. Oke, sehingga hasilnya 9X Z pangkat 2 per Y. Oke, jelas ya untuk contoh. Kita lanjut. Pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Nah, ada ketentuan umum untuk pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 di mana A sebarang bilangan real bukan 0. Di sini berarti bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0 1, 7 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1. Ya, berapa aja bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dengan catatan A-nya nggak boleh 0. Apakah 0 pangkat 0 itu 1? Tidak. Selebihnya berapapun bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Saya rasa ini jelas ya untuk bagian A. Yang kedua, kita lihat pangkat bulat negatif dan positif. Nah, ini pangkat itu pangkat negatif, ini pangkatnya positif gitu. Jadi pangkat negatif bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan catatan menjadi suatu pecahan 1 per A pangkat N. Jadi ini pangkat negatif bisa kita ubah jadi pangkat positif dengan catatan menjadi 1 per A pangkat N. Jadi pecahan ya. Sebaliknya yang positif bisa kita ubah jadi negatif dengan catatan kita ubah menjadi pecahan yaitu 1 per A pangkat negatif N. Contoh 5 pangkat 2 itu adalah pangkat positif 5 pangkat 2. Nah, bisa kita ubah menjadi pangkat negatif yaitu 1 per 5 pangkat minus 2 dan juga sebaliknya. Nah, A pangkat negatif ini dinamakan pangkat tak sebenarnya. Oke. Baik, kita perhatikan contoh berikut ya. Sederhanakanlah bentuk-bentuk pangkat berikut ya. Ini harus kita analis dulu soalnya. Nah, ini bentuknya pangkat negatif dan positif dalam pembagian ya. Oke. Pertama, 2 B pangkat 3 C pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Nah, ini harus kita analisis dulu soalnya. Dipangkatkan negatif 2 berarti seluruh dalam kurung ini merupakan pangkat min 2. Jadi 2 pangkat min 2 B pangkat 3 dipangkatkan negatif 2 berarti perkalian ya, pangkat dipangkatkan. C pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2 berarti ini juga merupakan perkalian. Nah, kita perhatikan ini
pangkat dipangkatkan, berarti ini negatif 3 dikali negatif 1. Oke, 2 pangkat negatif 2 ini ya. B pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Pangkat dipangkatkan berarti perkalian 3 kali negatif 2. C pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2 berarti perkalian negatif 2 kali negatif 2. Nah, kita perhatikan ini B C pangkat 3 dipangkatkan negatif 3 dipangkat negatif 1. Maka pangkat ini dikalikan ya. Pangkat dipangkatkan maka dikalikan negatif 3 kali negatif 1. Jadi jelas 2 pangkat negatif 2 B pangkat 3 kali ini negatif 6 ya. Ini 4 ya. Ini positif 3. Perhatikan ya, negatif 6 C pangkat 4 ini 3 kali negatif 3 kali negatif 3 ya ini ya. Berarti jelas ini pangkat negatif pangkat positif. Nah, untuk itu 3 dipangkatkan 3, maka 3 kali 3 sebenarnya. Ini B nya pangkat 1 ya, kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 dikalikan 3 ya hasilnya 3. Nah, ini boleh langsung kita kurangkan, nanti kita ubah ke pangkat positifnya, boleh langsung kita buat 1 per. Ini kita ubah menjadi 1 per, berarti yang negatif jadi positif, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Oke, 2 pangkat negatif 2 sudah menjadi 2 pangkat 2 karena 1 per. B pangkat negatif 6 menjadi positif 6 karena 1 per. Sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dan sebaliknya. C pangkat 4 menjadi C negatif 4. Ini tetap ya. Nah, tetap. Maka di sini B pangkat 6 dan pangkat 3 memiliki basis atau bilang pokok yang sama. Nah, jika perkalian maka pangkatnya ditambahkan. Jadi ini 9 ya. Negatif 4 dengan 9 kita jumlahkan jadi 5. Oke, berarti negatif 4 tambah 9, 5, 9. Hasilnya menjadi 1 per 4 B pangkat 9 C pangkat 5. Baik, kita masuk yang keempat, persamaan pangkat sederhana. Oke, ini jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Artinya adalah jika bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, maka otomatis pangkatnya juga akan sama. Biasanya ini berbentuk persamaan, sehingga dinamakan persamaan pangkat sederhana. Contoh, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2 gitu. Saya ulang, 5 pangkat X, ini saya buat 5, ini X, ini 2. Maka hasilnya X sama dengan 2 karena bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya akan sama. Berapakah nilai X? X sama dengan 2. Atau sebaliknya, jika pangkatnya sama maka bilangan pokoknya pasti sama. Contoh, saya buat X pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi saya buat pangkatnya sama-sama 5. Di sini A nya saya ganti X, ini 2, maka hasilnya juga sama dengan X pangkat 2. Jelas ya. Nah, bagaimana jika bilangan pokoknya berbeda ya? Ini A, ini B. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Apakah berlaku ini? Tidak ya. Nah, ketika bilangan pokoknya tidak sama A dan B, maka nilai fx ini sama dengan 0 dan gx ini sama dengan 0. Maka kedua ruas ini akan sama. Kenapa harus dijadikan 0 fx dan gx? Agar berapapun dipangkatkan 0 akan sama-sama 1. Maka jika bilangan pokoknya berbeda, maka kita buat nilai fx dan gx itu 1. Serasa jelas untuk persamaan pangkat sederhana. Baik, kita perhatikan contoh. Tentukanlah penyelesaian dari 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 18. Jadi sini penyelesaiannya berarti kita harus mencari nilai variabel ini sehingga kedua ruas ini membentuk kalimat yang benar ya, kedua ruas ini. Jadi kita harus tentukan berapa ini nilai X nya. Baik, nah ini sudah termasuk persamaan ya, persamaan. Oke, kita coba jawab. Nah, 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 18. Ini salah ya, pangkatnya di atas ini ya, pangkatnya di atas. Nah, 3 pangkat 3, kenapa harus saya jadikan 27 3 pangkat 3?
agar seluruh sifat tadi jika bilang pokoknya sama, maka pangkatnya akan sama. Jadi ini bisa dihilangkan sehingga pangkatnya sama. Nah, tidak boleh langsung karena 27 dan 3 bilang pokoknya tidak sama. Nah, kita harus sederhanakan dulu agar bilang pokoknya sama. Kebetulan 27 itu adalah sama saja dengan 3 pangkat 3. Sehingga 3 pangkat 3 pangkatkan 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 18. Berarti pangkat dipangkatkan itu adalah 9X. Berarti 9X sama dengan 18. Ya, 9X sama dengan 18. Ini 3-nya boleh dihilangin ya. Sehingga X sama dengan 2. Oke, kita boleh buktikan bahwa 27 pangkat 3 kali 2 yaitu 6. 27 pangkat 6 itu sama saja hasilnya dengan 3 pangkat 18. Jadi boleh kamu buktikan sendiri. Ketika ini sudah sama, maka dinamakan X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari persamaan berikut. Oke, kita masuk yang kelima, yang terakhir, notasi baku. Bentuk baku bilang besar. Nah, ini bentuk baku bilang besar, biasanya pangkatnya ini positif ya, 10 pangkat sekian. Nah, dalam fisika sering juga dipakai untuk menentukan bilangan-bilangan yang besar. Jadi A ini apa gitu? A ini 1 sampai 9 ya. 1 sekian, 2, 2,3, 2,4 sampai 9. Boleh nggak Pak Guru ini 10? Nggak boleh ya. Boleh nggak A-nya 0, nggak boleh. Yang pasti A ini 1 sampai 9. Nah, ini ketentuan A-nya gitu. Biasanya bentuk baku yang bisa kita ubah dalam yang besar itu adalah bilangannya lebih dari 10 ya. Contohnya 11, 12, 1000, 2000, 23.000 dan sebagainya. Jadi lebih dari 10 itu yang dapat kita jadikan bentuk baku bilangan besar. Biasanya pangkatnya positif ya. Bagaimana bentuk baku bilangan kecil ya? Biasanya pangkatnya negatif. Seperti ini ya. 10 pangkat negatif N ya, pangkatnya negatif. A-nya bagaimana Pak Guru? A-nya sama aja dengan ini ya, 1 sampai 9. Biasanya bentuk baku bilangan kecil ini yang bisa kita ubah itu antara 0 dan 1 ya, 0,002, 0,003 dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita ubah menjadi bentuk baku bilangan kecil ya. Baik, kita masuk contoh bentuk baku ya. Nah, ini berarti antara 0 dan 1, berarti ini bentuk baku yang kecil ya. Berarti kita buat pangkatnya negatif. Berarti negatif 7. Ini negatif 7 dari mana gitu. Nah, di sini ingat bahwa A itu harus antara 1 dan 9 ya. Antara 1 sampai 9. Nah, ini berarti kita ambil 2,71. Boleh nggak 27? Nggak boleh, karena hanya kita pakai 1 sampai 9. Maka kita ambil 2,71, komanya di sini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita pakai 10 pangkat negatif 7. Jelas kenapa ini negatif 7. Kenapa saya pakai ini 2,71 ya. Kenapa tidak 27? Karena bilangan A-nya ya sebelumnya sudah saya beritahu, sudah Bapak beritahu bahwa A itu adalah antara 1 sampai 9. Oke, kita lihat ini. Oh, ini masih kecil ya, kecil. Makanya pangkatnya pasti negatif ya, pangkatnya negatif. Nah, di sini 111 ya, 111. Berarti kita ambil antara 1 sampai 9. Maka kita ambil 1,11 ini, 1,11. Nih. Berarti kita hitung 1, sini komanya ya, 1,11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka 10 pangkat negatif 11. Oke, kita lihat yang C. Oh, ini besar karena lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Ini 310 miliar ya. Oke, kita ambil bilangan A-nya itu 1 sampai 9. Maka kita ambil dari sini 3,1. Boleh nggak kita buat 31? Nggak boleh ya. Berarti 3,1 ini ya, jelas. Karena ini harus 1 sampai 9. Berarti 3, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 ya. Karena di sini pasti 0,0000 itu sama saja dengan 310 miliar. Jadi jelas pangkat 11 positif karena bentuk bakunya besar. Oke, kita coba 3,51,23. Oke, berarti kita ambil bilangan A-nya 1 sampai 9 ya. Berarti 3 koma di sini. Nah, jelas 3,5123. Terus 1, 2, maka pangkatnya 2. Kenapa tidak negatif? Karena ini bentuk baku yang besar. Oke, kita lihat yang E, 4.023.222,1 ya. Ini bentuk baku besar, jelas pangkatnya positif. Nah, kita ambil ya angka A-nya 1 sampai 9, maka 4,02322 ya. Kita hitung sini 4 komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 10 pangkat 6. Saya rasa sudah paham ya bentuk baku, dan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana sifat-sifat daripada pangkat. Baik, untuk latihan buat siswa-siswi kami untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang Bapak beritahu. Yang pertama, tentukan arti pemangkatan bilangan-bilangan berikut ini. 14 pangkat 3. Di sini diperintahkan Anda tidak menentukan hasilnya, artinya gitu. Berarti yang bagian A Anda tuliskan 14 kali 14 kali 14 gitu. Begitu juga ini, tidak hasilnya karena artinya. Buatlah artinya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa perkalian yang berulang-ulang. Yang kedua, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut ini. Ini hasilnya ya, bukan definisinya ya. 5 pangkat 3 ya, berarti 5 kali 3 25 kali 5 berapa? Nah, ini hasilnya ditulis di sini. Begitu juga bagian B dan C. Jadi di sini adalah hasilnya. Yang ketiga, nyatakan dalam pangkat negatif. Ya, ini jelas pangkatnya positif. Maka kamu nyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Berarti 5 pangkat negatif 3. Nah, gimana caranya? Maka bentuk pecahan itu bisa kita ubah. Nah, di sini nomor 4 juga nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini pangkatnya negatif. 3 pangkat negatif 3. Ini untuk positifnya berapa? Ya jelas ya 1 per gitu ya. Karena A pangkat negatif N itu 1 per A pangkat N ya. 1 per 3 pangkat 3. Saya rasa ini jelas ya. Oke, yang kelima ya, tentukanlah penyelesaian dari 8 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 18. Ya, nilai x ini berapa agar membentuk persamaan ini benar ya. Sebelumnya kita ubah dulu ini menjadi bilang pokoknya sama dengan ini ya. Berarti 2 pangkat berapa ini ya gitu. Nah, ketika sama ya tinggal dihilangin aja. 2 pangkat 3 ya. 3 kali 3 9, 9x sama dengan 18. Ya, saya rasa mirip dengan contoh sebelumnya. Yang keenam, ubahlah ke bentuk baku. Nah, ini kita ubah. Ini jelas ya, bentuk baku bilang besar ya, ini kecil ya. Berarti ini pangkatnya harus positif. Jangan kamu buat pangkat 10 pangkat yang negatif gitu. Tapi ini 10 pangkat yang negatif. Nah, sekarang kamu tinggal nentuin aja. Saya rasa jelas buat seluruh siswa-siswi kami. Semoga latihan-latihan itu menambah wawasan Anda, pemahaman Anda tentang kemampuan dalam materi bilangan berpangkat. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan Bapak, tetaplah disiplin agar kita sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berprestasi dan martabat. Yang ketiga, siap membumi landaskan reposisi mental. Yang keempat, membentuk kondisi lingkungan yang kondusif. Yang kelima, memiliki kemampuan iptek dan inovasi bersaing sesuai dengan visi misi sekolah kita. Selamat belajar dan selamat bekerja. Terima kasih.